manfaat public speaking ini membuat gue lebih mengenal diri gue sendiri. Karena sebelumnya banyak orang yang nggak mengenal diri mereka sendiri kamera. Karena mereka tuh terlalu memikirkan hal yang nggak terlalu penting buat mereka. Yang padahal itu semua berawal dari diri mereka sendiri. Public speaking itu ngajarin banyak hal, kayak misal mengentertain gimana caranya kita supaya menyampaikan suatu hal dimengerti tanpa berlibat, tanpa berantakan. Karena pada dasarnya public speaking itu punya banyak kunci. Public speaking itu banyak kunci, kayak lu mesti paham tentang struktur dari apa yang lu omongin. Misal lu kayak 5W 1H itu lu harus pahamin. Karena ketika lu bicara acak-acakan, lu bakal gak akan dimengerti oleh orang-orang. Fungsi public speaking sendiri kan gimana cara lu nyampain suatu hal, nyampain suatu ide tanpa ngebuat lu tuh terlihat tidak antusias. Ibarat lu ngebicarain sebuah hamburger, lu harus paham apa itu isi hamburger dan lu harus enjoy apa yang lu bahas. Karena pada dasarnya kunci dari public speaking itu lu menikmati apapun yang lu rasain. Nikmatin setiap momen, nikmatin setiap panggung yang lu hadiri, nikmati audiens lu gimana, rasa akrabnya lu harus ada, dan materi lu sendiri lu harus pahami. Karena kunci dari gimana audiens lu menerima apa yang lu ngomongin adalah gimana cara lu nge-treat materi lu sendiri, nge-treat gimana audiens lu, nge-treat diri lu sendiri. Karena dari awal sebenarnya public speaking itu dirancang supaya lu bisa berdamai sama diri lu sendiri. Bukan atas dasar lu harus belajar tentang banyak hal. Karena kunci tersendirinya adalah lu berdamai dengan diri sendiri. Itu yang gue pahami setelah gue mengikuti public speaking. Terus selama pelatihan sama gue gimana? Iya. Ya dasarnya sebenarnya pelatihan sama Pak Bayu ini ya, Om Bayu ini ya lebih cepat nangkep karena ini beda sama public speaker yang lain. Atas dasarnya itu karena Pak Om Bayu ini dia lebih mengutamakan praktek daripada teori. Karena kebanyakan public speaker itu mengutamakan kebanyakan teori dan itu berbulan-bulan dan itu nggak habis. Ini saya dapat dari pengalaman Pak Bayu sendiri ya, karena Pak Bayu ini adalah sebuah sebuah pembawa reformasi ke arah yang lebih baik. Itu reformasi sebuah public speaking itu nggak harus tentang teori-teori, yaitu teori-teori tentang banyak hal, istilah yang kita tuh nggak ngerti. Dan Pak Bayu ini merancang supaya public speaking itu terkesan lebih mudah dipahami. Apalagi dipahami dalam 1 minggu ya, itu udah sebuah hal yang luar biasa buat saya. Ki, lo promosi gua atau apa yang lo alamin nih? Ya alamin lah. Ya kalau nggak dialamin ya nggak bakal ngerti gitu loh. Karena dasarnya berawal dari keinginan diri sendiri. Dan ini rekomendasi juga ya dari Bapak. Kalau 80% praktek itu bukan suatu hal yang asal-asalan, karena informasi dari praktek ini berguna buat saya. Yang sebelumnya saya tuh nggak berani ya. Jadi sebelumnya tuh saya selalu mikir begini. Setelah saya mengikuti public speaking ini, yang 80% praktek ya, justru menjadi lebih bagaimana mengerti diri sendiri, bagaimana mengerti suasana, kayak mengerti gimana penampilan sendiri itu juga menjadi tertata. Jadi rasa wibawa dan keluasan itu dijaga sedemikian mungkin supaya menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang mudah mengentertain, mudah dihormati oleh orang-orang. Karena kuncinya itu cuma satu huruf guys, satu kata, yaitu give respect, enthusiasm, appreciation, trust. Artinya lu ngasih respect ke diri lu sendiri, kasih respect ke audiens lu kasih antusias pada diri lu sendiri dan juga ke audiens lu apresiasi kehadiran mereka, lu apresiasi diri lu sendiri untuk tampil di panggung, dan lu percayakan diri lu sendiri, lu percaya bahwa
lu itu bermanfaat buat orang-orang. Jadi gitu pun. Terima kasih. Thank you Ki. Izin publish boleh ya? Boleh.